kita bisa hapusnya dulu ya, supaya nanti kita bisa lihat hasilnya lebih bagus, atau dibuat komentar. Caranya mudah, dengan cara Ctrl/. Ini komentar ini fungsinya untuk menghilangkan atau tidak menampilkan ke dalam browser ya. Dia sifatnya komentar aja gitu. Komentar dalam sintaks, sehingga dia nggak akan nampil di browser. Nah, itu disebut dengan komentar. Caranya Ctrl/. Nah, dia akan hilang dan tidak akan tampil di dalam browser. Kita refresh, hilang gambarnya. Nah, ya ini sementara aja, nanti kita bisa aktifkan lagi dengan Ctrl/ juga, sehingga nampilkan lagi. Fungsinya untuk komentar dan komen dan uncomment istilahnya ya. Memberikan komentar atau menghidupkan atau mematikan sintak ya. Nah, jadi kan coba-coba nanti apa yang menjadi perubahan di dalamnya. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Mungkin bisa lihat di ini ya, ada komentar atau enggak ya? Oke, nggak ada ya, ini cuman dari ini. Oke, kita balik lagi. Sebentar, kita mau iklan dulu ya. Setelah yang satu ini ya, di rumah yang juga lagi nonton UBN TV. Oh, masih ada 5 menit lagi. Oke. Masih ada 5 menit lagi, kita akan iklan dulu ya. Kita lanjutkan tadi ya, naik Anchor. Kita buka text editor Visual Studio Code-nya tadi, kemudian kita buka tag A seperti ini, itu disebut dengan Anchor ya. Kemudian kita bisa tuliskan misalnya Google misalnya, Google ya kan, seperti ini, Google. Oke, kalau kita lihat di browser yang ini, kita refresh. Nah, ada Google di sini ya. Tetapi belum muncul linknya, belum bisa kita klik. Masih teks biasa. Caranya gimana? Nah, di A ini, tag Anchor ini ada atribut juga. Ya, sama seperti image tadi ada atribut di dalamnya yang harus kita buat. Atributnya adalah href. Href ini untuk membuat sebuah link yang menjadi referensi untuk kita klik sehingga muncul atau terbuka link tersebut ya. Href sama dengan tanda kutip 2. Nah, kita bisa masukkan linknya itu misalnya http pakai S ya, karena Google pakai S, atau kita bisa copy aja di sini misalnya Google ya. Nah, kita copy aja, kemudian masukkan di href ini. Nah, seperti ini. Sehingga di hasil browser kita tadi, yang ini, kita refresh, muncul tanda garis bawah ya, atau underline, tetapi dibuatkan oleh Anchor tadi, dibuatkan oleh tab A tadi. Ya. Itu artinya link untuk ke Google misalnya. Ya. Jadi kita klik, nah, terbuka Google. Nah, seperti itu. Jadi Anchor itu fungsinya untuk hyperlink, nge-link. Yang kita klik akan muncul link yang ingin kita buat gitu ya, Google seperti ini, kita klik, atau bisa kita rubah kata-katanya, jangan Google, kita buat link gitu ya, bisa. Nah, seperti ini, kita klik, muncul Google. Nah, seperti itu ya. Nah, itu fungsi daripada Anchor tadi atau tab A tadi ya, untuk membuat sebuah link, tapi harus menggunakan atribut href, kemudian isi nilai atributnya di sini. Oke. Kemudian di bawahnya kita juga bisa buat list. Misalnya kita mau buat daftar belanja nih, ya kan? Daftar belanja di bagian website. Misalnya kita buat list 1, 2, 3 dan seterusnya. Daftar belanja list 1 misalnya kita buat belanja sayur, ya kan, misalnya belanja minuman dan seterusnya, itu bisa kita buat listnya gitu ya, dengan menggunakan tag HTML ini ya. Tag HTML ini membuat sebuah list yang di dalamnya itu bisa kita buat bullets dan juga numbering, sama seperti di Microsoft Word ya. Microsoft Word atau Office Word itu ada bullets dan numberingnya. Fungsinya kita buat 1 titik
listnya satu, list kedua, list ketiga, atau buat tanda listnya itu dengan menggunakan tanda poin-poin gitu ya, titik-titik gitu, titik apa gitu. Nah, itu bisa kita gunakan menggunakan uh, list ini ya. Oke, itu adalah contoh yang paling kita mudah pelajari ya dari membuat sebuah komponen HTML. Kemudian kalau kita lihat lagi cara buatnya, misalnya buat list tadi dengan cara menggunakan UL dulu ya, kemudian kita buat list itemnya. Nah, UL ini kepanjangannya unorder list ya, unorder list ya. Kita bisa buat komentar di atasnya UL sama dengan unorder list ya. Sedangkan untuk ini li sama dengan list item ya, seperti itu. Nah, ini UL ini unorder list fungsinya untuk apa? Fungsinya kita bisa buat poin-poin ya, atau bullet tadi. Misalnya poinnya akan kita coba lah, misalnya ini kita buat misalnya sayuran misalnya ya, sayuran, kemudian kita buat lagi di bawahnya list item kedua minuman misalnya. Nah, contohnya seperti itu. Kita coba buka ya di browser apa hasilnya. Nah, seperti ini ya, ada bullet list sayuran, minuman ya. Kemudian kita bisa buat banyak lagi, misalnya makanan dan lain-lain ya. Daftar belanjaan misalnya ini ya. Nah, ini poin-poin ini atau bullet ini karena kita menggunakan UL ya, pembungkus untuk buat list gitu ya. UL. Tapi kalau kita buat jadi OL seperti ini, itu akan berubah menjadi 1 2 3 numbering. Apa kepanjangan OL? Kepanjangan OL adalah ya order list. Nah, seperti ini. Jadi fungsinya dia membungkus, tapi dia mengidentifikasi nanti memberikan tanda bahwa list-list ini menggunakan number atau bullet ya. Jadi fungsinya untuk memberikan style tersendiri untuk list yang kita buat. Jadi itu dia. Oke, mudah-mudahan mengerti teman-teman di rumah. Kita iklan dulu sejenak ya. Teman-teman yang nonton UBN TV juga sedang menyaksikan sama-sama dengan kita ya. Oke, nanti kita akan lanjutkan setelah ini.
Ya teman-teman, saya ingatkan kembali, silakan download bahan ajar di Google Class ya. Oke teman-teman di rumah, kita kembali lagi di pertemuan kedua mata kuliah pemrograman web 1 Universitas Budaya Indonesia. Nah, kita lanjutkan lagi ya kuliah hari ini tentang membuat halaman HTML dan bagaimana cara mempraktekkannya langsung ya. Oke, kita lihat lagi apa-apa aja yang ada di dalam tag HTML ini. Sebenarnya banyak sekali ya yang bisa kita lihat sebenarnya di HTML ini. Selain daripada yang tadi, juga yang ada namanya tabel ya. Kita bisa buat tabel. Kemudian ada form ya, kita bisa ngisi form di dalam HTML dengan menggunakan tag ini, dan juga berbagai macam, ada button, ya kan, input, select, dan seterusnya. Itu ada banyak, nanti kita coba satu persatu. Kemudian ada script. Nah, script ini nanti untuk digunakan untuk ini, untuk JavaScript-nya, tapi nantilah kita akan bahas. Kemudian ada objek, membuat sebuah objek, kemudian kita melakukan grouping atau membuat grup tag HTML. Misalnya kita ingin membuat grup untuk judul untuk konten berita, kemudian kita buat grup untuk konten lainnya. Itu bisa kita buat dengan menggunakan ini. Nah, di sini ada tabel, ada form, ada script, ada objek, dan lain sebagainya. Kemudian komentar. Nah, ini komentar yang seperti saya buat tadi. Ya, komentarnya seperti ini ya, ada komentar. Nah, ada komentar, kemudian penutupnya seperti ini. Cara buat di keyboard kita, tanda kurung buka ya, sama seperti membuat sebuah tag. Tapi jangan tutup dulu ya, menggunakan tanda seru dan slash 2 kali di antara komentar yang ingin kita buat. Kemudian penutupnya dengan menggunakan slash tanda tutup seperti ini. Oke. Dan juga di bawah sama seperti ini. Itu adalah komentar. Komentarnya fungsinya untuk melakukan tanda di dalam sintaks kita. Jadi kita bisa kenal ini bagian apa, kita tuliskan komentar supaya ingat gitu ya. Tetapi dia nggak kebaca di dalam browser ya. Jadi fungsinya untuk menghilangkan atau tidak terbaca, fungsinya tidak bisa dibaca oleh browser, sehingga kita bisa disebut ini adalah sebagai komentar. Sebagai seorang programmer ya, mungkin kalau kita buat nanti mendevelop website kan banyak tuh listnya ya, source code-nya banyak sampai ribuan gitu kan. Ya, kita bisa buat tanda-tanda dengan menggunakan komentar seperti ini ya. Nah, itu fungsinya komentar. Nah,
kemudian tadi ada juga yang namanya atribut ya, sempat saya bahas tadi ada atribut seperti apa namanya tadi image ya, IMG ada atributnya ya, yaitu source tadi apa SRC ya. Nah itu kita gunakan atribut ya, penyebutannya namanya atribut ya. Tadi ada nama tagnya, di sini nama tagnya maksudnya misalnya kayak apa namanya tadi IMG ya, kemudian seterusnya ada A tadi ya untuk link, dan atributnya ini adalah fungsi tertentu untuk kita gunakan. Contohnya tadi di dalam IMG ada SRC, kemudian nilainya apa? Nah, gitu. Nilainya dimasukkan ke dalam tanda kutip seperti ini ya. Jangan lupa sama dengan. Nah, sama seperti yang kita buat di sini ya. Ini nama tagnya A, atributnya adalah href ya, dan juga linknya dalamnya adalah nilainya atau value-nya. Ya. Nah itu adalah atribut di dalam tag. Oke. Kemudian juga kita bisa buat atribut lain ya, bahkan kita bisa buat fungsi CSS di atribut ini ya. Contohnya misalnya kayak kita buat di body sendiri, kita bisa buat halaman tersebut ada warnanya, backgroundnya ada warna gitu. Di sini kita bisa gunakan atribut BG color atau background color ya, atau disebut juga warna background ya, warna latarnya. Kemudian warnanya apa? Nah, seperti itu. Jadi kita bisa buat di tempat lain, di tag-tag lain juga bisa ya. Tergantung apa-apa aja atribut yang bisa digunakan. Oke, contoh aja misalnya kayak tadi kita buat BG ya. BG ya kan, color sama dengan tanda kutip 2 kali, kemudian kita ingin gunakan warna apa misalnya. Nah, kebetulan di apa namanya? Di HTML itu sudah banyak atribut yang bisa kita gunakan ya. Apa warna ya, nama-nama warna, tapi nama-nama warnanya tuh bahasa Inggris ya, bukan bahasa Indonesia. Misalnya kita bisa gunakan red ya, background colornya warna red. Kita coba buka di browser ya, kita refresh. Nah, berubah warnanya jadi red ya, cuman agak terlalu apa namanya sakit mata ya gitu ya. Kita buat lain aja lah ya, misalnya light blue ya, atau warna biru cerah ya. Kita lihat. Nah, jadi kita bisa langsung membuat atribut di body. Seluruh body atau seluruh konten yang ada dalamnya akan ditimpa warna background yang kita inginkan ya. Di sini tentunya kita menggunakan nama atau nilai warna background dengan menggunakan bahasa Inggris ya. Tetapi kita bisa juga custom yang lain warnanya sesuai dengan keinginan kita ya. Warnanya kan ada banyak tuh. Ada banyak warna, bahkan warna biru sendiri ada banyak gradasinya. Nah, ada gradasi yang kita bisa gunakan. Selain daripada pewarnaan, nama-nama pewarnaan seperti ini, kita juga bisa gunakan RGB ya. Nanti kita gunakan atribut RGB-nya. Kita coba juga nanti di CSS kalian saya akan praktekkan. Kemudian juga bisa gunakan heksadesimal ya, untuk pewarnaan. Nanti akan kita coba di CSS satu persatu sehingga kita ini terkejar pertemuan ini tidak terlalu banyak habis waktu. Nanti apapun yang kalian tanya silakan ditanyakan di baik di Google Classroom maupun yang sekarang ini ya di Google Meeting. Oke. Setelah itu, selain atribut tadi yang ada di body, contohnya background color, juga ada yang lain. Nah, ini penjelasannya, nama tag, atribut, dan nilai atau value ya. Nah, selain pada itu juga ada identifikasi lain di sini atau atribut lain. Ya, di sini ada background untuk pewarnaan, ada ID. Nanti kita gunakan di JavaScript ataupun di CSS nih. Ya, ini fungsinya untuk kita bisa deteksi di CSS. Kita bisa melakukan styling pada elemen-elemen tertentu di tag HTML-nya. Kemudian ada kelas. Nah, nanti kita akan pelajari di CSS ya. Atribut kelas ini gunanya untuk apa? Atribut ID ini gunanya untuk apa? Ya. Oke. Nanti akan kita coba sekalian nanti pada saat pertemuan selanjutnya di bahasa pemrograman bahasa CSS ya. Untuk melakukan styling halaman HTML. Dan masih banyak lagi, kalian bisa lihat
stylenya itu atau apa namanya tag HTML-nya itu atau stylenya juga atau atributnya juga di sini ya, di w3school.com ya. Kita coba buka ya linknya itu W3 School. Kalau kalian mau pingin tahu lebih banyak, boleh kunjungi website W3 School ini ya. Mirip dengan konsorsium yang dibuat oleh ini ya, Pak Tim Berners-Lee ya tadi ya. Nah, kalian bisa kunjungi link ini ya. Dan atau bisa nengok lagi contoh-contoh lain, misalnya kayak buat list tadi, OL, UL, DL dan lain-lain. Coba-coba aja di rumah. Kemudian ada penomoran pada numbering pada list tadi bisa digunakan. Kemudian style lain juga bisa kita gunakan untuk bulletnya ya. Ya misal tadi kita coba aja yang list ini. Tadi ada UL, ada OL ya. Ini UL untuk unordered list, yaitu list yang tidak terurut, tidak memiliki number, tidak memiliki urutan ya, unordered list. Tapi kalau kita gunakan UL, OL tadi yang punya number, UL untuk bulletnya ya. Nah, UL ini bisa kita modifikasi. Kalau kita lihat kan hasilnya tadi cuma poin-poin bulat hitam ya tadi ya. Kita coba buka di sini ya, cuma bulat-bulat hitam. Tapi kita bisa gunakan this, square dan circle tipenya, tipe bulletnya ya. Kita coba gunakan misalnya sini ada atribut tipe ya kan. Kemudian kita bisa gunakan this seperti ini. Jadi awalnya bulat seperti ini, ya, bisa dirubah ke, nggak berubah ya, ntar ya, tipe, oh salah, bukan di sini ya, ntar, square ya, kita buat square aja. Nah, peta ya. Oh ya, disk tadi sama kayak yang tadi ya, defaultnya itu kalau kita pakai disk itu kayak bulat tadi, dan ini square. Kita gunakan square. Kita lihat hasilnya agak peta nih, ya kan? Cuma nggak terlalu nampak besar petanya, tapi udah kelihatan bahwa ini sudah peta ya. Kemudian ada lagi tadi circle ya, circle yang bisa bulat tengah ya, circle ya, circle. Nah, kita lihat bulat seperti ini. Jadi kita bisa modifikasi numberingnya ya, styling daripada numbering ataupun bulletnya. Nah, tadi bulletnya, sekarang kita coba numbering nih, ya, OL atau order list. Nah, ini kita bisa buat tipenya itu ada banyak juga. Kita misalnya mau buat listnya itu dalam bentuk angka, kita buat 1 seperti ini, maka dia akan 1, 2, 3. Nah, atau bisa juga kita buat A, itu adalah untuk ABCD listnya, berubah dia ABC gitu, ya kan. Kemudian bisa juga A kecil seperti ini, akan berubah ABC-nya jadi ABC kecil ya. Kemudian bisa juga I Romawi seperti ini, ya kan, berubah dia jadi I Romawi, dan juga bisa juga I besar, I Romawi ini ya, angka Romawi ya. Nah, seperti ini. Sehingga itu bisa kita modifikasi sesuai dengan kebutuhan kita. Kita bisa membuat daftar belanja, daftar mata kuliah misalnya, dan seterusnya misalnya. Nah, kita bisa buat list seperti ini. Nah, jadi sehingga kita gunakan langsung nampak di browsernya ya. Kemudian ada juga DL dan DT, ya, data list dan data ini kita bisa juga, tetapi saya sering gunakan UL dan OL ya. Tapi kalian coba di rumah aja fungsinya untuk apa dan tampilannya bagaimana, silahkan dicoba di rumah. Nah, tadi ada anchor, kita udah bahas. Ini fungsinya untuk external link, untuk membuat link.
misalnya linknya Google, Twitter, dan seterusnya, dan juga internal link. Ya, jadi di dalam website kita ada link kunjungan untuk halaman lain misalnya, nah, itu bisa. Oke, contohnya seperti ini. Dan ini ada atribut lain untuk target. Ya, targetnya itu kalau bisa kita pakai target sama dengan antara kurung tanda kutip, kemudian parent ataupun blank, itu fungsinya kita klik linknya itu terbuka tab baru, ya, tidak langsung kayak tadi kita klik langsung terbuka linknya, tapi kalau dengan menggunakan target underscore blank ini akan membukakan tab baru, jadi tab yang sebelumnya masih ada gitu. Nah, itu fungsinya. Fungsi untuk membuat fungsi tadi ya, untuk lihat link yang baru tapi menggunakan new tab di browser. Kemudian ada form. Nah, ini juga satu hal yang sebenarnya sangat penting sekali untuk membuat sebuah aplikasi ya. Misal kita mau lihat kayak form login ya, form register, kemudian form apa misalnya formulir. Nah, itu kan kita pasti masukkan data kita tuh ya, misal nama adalah ini, username-nya apa, kemudian password-nya apa, dan lain sebagainya. Bentuk formnya apakah inputan, apakah pilihan seperti laki-laki, perempuan kan ada pilihan tuh, titik apa, tanda pointer itu ya, tanda pilihan seperti itu. Kemudian ada checklist ya, itu bisa kita buat. Kemudian tanggal, drop down, nah itu sudah disediakan oleh HTML ya. Dan kita masih menggunakan yang namanya tag form ini ya. Apa yang ada dalam tag form itu ya, elemen tadi, elemen input kita mau seperti apa. Ya, kita buat dulu formnya, kemudian elemennya apa. Nah, nama-nama elemennya itu bisa banyak. Ya, contohnya seperti ini. Kita bisa mau buat email apa, username, password seperti ini adalah form, termasuk form ya. Termasuk form yang bisa kita inputkan sesuatu. Kemudian ada checklist dalam ini. Ya, untuk apa? Fungsinya ya untuk ngecek, misalnya kayak lupa password atau ingat password misalnya gitu ya, atau ngecek misalnya hobi, ada pilihan hobi, kita bisa suka hobi berenang dan seterusnya, kita checklist hobi mana aja yang kita suka gitu, kita checklist. Nah, itu fungsinya. Kemudian ada seperti ini ya, ini kita contohkan Facebook aja biar lebih enak ya. Ada form untuk pendaftaran ya, ada input nama depan, nama belakang dan seterusnya. Kemudian ada tanggal lahir. Nah, tanggal lahirnya menggunakan drop down ya, tanggal drop downnya ke bawah apa, misalnya 1, 2, 3 sampai dengan 31 ya kan, penanggalan sampai 31. Kemudian ada bulan Januari, Februari sampai dengan Desember, tahun dari sampai kapan itu ya, jadi bisa dibuat. Kemudian ada juga yang namanya tadi ini pilihan laki-laki ataupun perempuan. Kemudian juga ada tombol mendaftar di sini, tombol pendaftarannya ya. Jadi itu bisa dibuat dengan menggunakan tag form ya. Nah, mungkin kita bisa langsung praktekkan contoh pembuatan formnya. Kita coba di bawahnya ini ya, di bawah sini. Nah, ini kita buat komentar form ya, form tag ya. Kemudian di bawahnya kita bisa buat form seperti ini ya. Ini actionnya untuk nge-link ke mana atau datanya mau kirim kemana, itu bisa pakai action ini. Tapi nantilah kalau kita udah bahas bahasa pemrograman PHP yang bagian server ya, server side programming, nah itu bisa menggunakan ini. Tapi untuk sekarang kita buat aja actionnya tanda pagar ya, jadi dia nggak kemana-mana, cuman ke halaman itu aja. Kemudian dalam formnya tadi ya, sama seperti format yang ini ya. Nah, dalam formnya ini baru kita buat elemen formnya. Nah, elemen formnya adalah misal tadi kita membuat username dan password misalnya ya. Kita bisa buat input seperti ini. Tipenya apa? Atributnya keluar ya. Tipenya apa? Apakah teks ataupun apa? Nanti kita akan coba lihat ya. Kemudian inputan yang di bawahnya, misal tipenya password. Nah, ini adalah atribut yang nilainya teks pada sebuah input, tag input ya. Kalau kita lihat hasilnya, ya, kita lihat hasilnya, kita zoom out dulu, kita refresh. Nah, keluar seperti ini, ya, keren ya. Nah, ini bisa kita buat inputan di dalamnya. Nah, ini biar lebih bagus lagi, kita bisa buat
enter ke bawah, BR ya, menggunakan tag BR seperti ini, dia akan turun ke bawah. Kemudian kita bisa buat misalnya username seperti ini ya, tanpa menggunakan tag, bisa tanpa menggunakan tag HTML, atau kita bisa langsung buat labelnya seperti ini. Nanti ada atribut, ada tag label, bisa juga kita gunakan. Dan juga yang di bawahnya kita buatkan password ya, password seperti ini. Hasilnya akan muncul seperti ini. Jadi ini adalah form untuk login misalnya ya, form untuk login kita bisa buat. Nah, jadi yang bagian password dia akan mensamarkan atau membuat bulat-bulat seperti itu, jadi nggak terlihat oleh orang lain password kita apa isinya, karena tipenya itu adalah password. Jadi teks dan password itu bedanya itu. Kalau teks cuma teks biasa, inputan biasa, sehingga hasilnya berbeda fungsinya ya. Nah, seperti itu. Ya, jadi itu fungsi form input. Nah, jadi contohnya, contoh simpelnya seperti itu. Kemudian bisa juga kita buat yang lain, ya, selain daripada tulisan dan juga password seperti ini, kita bisa buat, misalnya kita buat umur kita. Nah, ini kan inputannya adalah angka, ya. Nah, kita ganti teksnya dengan number. Nah, seperti ini, sehingga ada umur seperti ini dan isinya itu nggak bisa nggak bisa tulisan gitu, hanya bisa diisi oleh angka. Nah, itu fungsinya, hanya untuk angka aja. Ya, jadi kita bisa klik juga, ada muncul tanda seperti ini, tempat lain tidak ada ya. Tapi kalau di number ada seperti ini. Jadi fungsinya untuk membuat sebuah angka yang terserah kita menginput langsung boleh. Bisa umurnya misalnya 1000 tahun misalnya ya. Nah, jadi bisa kita modifikasi. Nah, ini karena kurang rapi, kita bisa kita turunkan ke bawah ya, dengan cara pakai tag break tadi, BR ya, seperti ini. Turun ke bawah dia. Ya. Nah, kita bisa juga melakukan pembatasan antara username dan umur tadi dengan menggunakan HR. Pembatasannya dengan menggunakan divider garis ya, garis lurus. Nah, seperti ini. Jadi terlihat lebih rapi dan bisa memisahkan antara username dan password. Ya. Ini fungsi form. Jadi kita bisa ngisi macam-macam di bawahnya. Ya. Kemudian apalagi selain daripada input dan juga inputan ini ya, tag input ini apalagi selain itu, form ini bisa diisikan selain daripada input. Ya, yang ini juga bisa isi text area. Jadi fungsi input ini terbatas ukurannya, ukuran formnya terbatas, hanya sebatas tertentu. Kemudian kalau text area ini bisa kita buat panjang gitu. Misalnya kita membuat alamat atau membuat deskripsi diri misalnya, itu kan panjang tuh. Nah, kita bisa menggunakan tag text area ini ya. Contoh aja, misalnya kita mau buat text area, kita batasi dulu BR, ya kan? Atau kita buat langsung HR aja biar turun ke bawah. Kita buat sini text area. Nah, di sini ada banyak atribut. Kalau kalian menggunakan text editor Visual Studio Code, kalau kita ketik text area tadi, kita enter langsung dia otomatis membuatkan atribut otomatis ya. Jadi kita nggak perlu repot-repot kalau menggunakan Visual Studio Code gitu. Tapi kalau menggunakan Notepad, ya kalian harus buat manual atributnya gitu ya. Tapi ini bisa kita abaikan dulu, ya kan? Atributnya kita hapus saja, kemudian kita mau isi apa di dalamnya. Nah, gini aja, nanti akan muncul sebuah form text area seperti ini. Ya, jadi kita bisa atur panjang lebarnya, mau sepanjang apapun kita buat, nggak masalah. Ya, jadi kita bisa buat panjang. Ya, misalnya kita membuat deskripsi diri yang panjang-panjang itu misalnya apa kan? Berita misalnya, ya, itu bisa buat menggunakan text area, jadi panjang. Tapi kalau ini dia terbatas, hanya ya, jadi nggak turun ke bawah ya, nggak bisa di custom panjang tulisannya.
Nah, itu fungsi text area. Kemudian ada lagi apa? Select. Nah, fungsi select ini untuk apa istilahnya drop down ya. Dan kita coba aja select ya. Kita buat HR lagi. Misalnya kita buat select. Nah, seperti ini. Nah, ini belum terjadi apa-apa. Kalau kita lihat hasilnya juga belum keluar. Ya, masih kosong ya. Nah, kita bisa buat dalam antara select ini adalah option. Kemudian value-nya nanti ini untuk kita oper ke database, kita abaikan aja. Nanti kita akan pelajari server side programming, itu ada fungsinya nanti ya. Tapi ini kita kosongkan aja. Kita misalnya isi contohnya misalnya alamat ya, kota misalnya, Banda Aceh misalnya. Kemudian di bawahnya kita copy, kemudian paste, kemudian di bawahnya misalnya Aceh besar, ya kan? Misalnya di bawahnya lagi ada Laksmawe misalnya. Nah, contoh aja, kita lihat hasilnya muncul drop down seperti ini ya. Jadi kita bisa pilih, kayak pilih jenis kelamin, laki-laki, perempuan, ataupun yang lainnya ya, tergantung kebutuhan kita. Ini disebut dengan select atau drop down ya, drop down untuk memilih pilihan yang mau kita input gitu ke dalam database. Tapi form ini belum kita bisa gunakan apa-apa nih. Nanti pada saat kita menggunakan PHP, bahasa pemrograman PHP yang khusus untuk server-side programming, kita bisa kirim ini ke database. Ya, nanti kalau mengenai database kan ada mata kuliah basis data ya. Nanti pelajari dulu. Nanti kita akan coba juga di bagian tengah semester ke depan ya, untuk pelajari tentang server-side programming. Ya, di situ ada PHP dan juga database SQL, MySQL ya. MySQL ya. Oke. Selanjutnya apa lagi? Ada yang namanya button. Nah, pastikan kita pasti kita ada namanya button untuk mengconfirm ya, atau melakukan submitting. Nah, itu kita menggunakan button. Ya, button itu tombol untuk apa fungsinya, misalnya untuk kirim data tersebut. Nah, contoh aja kita buat di bawahnya ada, kita buat pisah dulu HR, kemudian button. Ya, misalnya kirim ya, buttonnya itu kirim, kemudian kalau kita lihat hasilnya muncul button kirim di sini. Tapi ini belum berfungsi ya, masih ke bagian halaman yang sama, nggak akan terkirim apa-apa. Nanti pada saat kita buat yang bagian server side, kita bisa kirim dia dan kita masuk kemana gitu. Nah, itu bisa kita lakukan di bahasa pemrograman PHP. Walaupun di sini bisa juga, tetapi kita buat halaman lain dulu, gitu ya. Buat halaman lain. Nanti di bagian ini kita buat halaman lain. Ya, misalnya kita mau buat halamannya, misalnya profil.html, misalnya seperti itu. Ya, kita mau buat di sini, nanti kita buat HTML. Seperti ini ya. Ini di Visual Studio Code sangat mudah kita buat kerangka HTML-nya ya. Langsung jadi seperti ini. Kemudian kita di dalam body bisa buat misalnya selamat datang di profil ini misalnya ya. Jadi kita setelah ini kita bisa buat profil.html. Nah, ini fungsi actionnya untuk ngarah ke halaman yang lain. Kita masih di halaman index nih yang ini. Nah, dengan menggunakan action profil ini kita akan pindah ke halaman profil nanti di sini. Ya, ada dua kita buat halamannya. Contoh aja, misalnya kita mau kirim, kita belum save ya. Oh ya, ini di sini ada yang namanya method ya. Method nanti akan saya bahas di bagian server side. Misalnya kita pakai get, kirim. Bahasa PHP baru bisa kayaknya ya.
Ini karena HTML kita bisa gunakan selain daripada button, bisa juga oh ya, bukan itu maksudnya. Kenapa tidak bisa? Karena kita lupa buat atributnya ya tadi ya. Ada tipenya juga dia ya, sama kayak yang lain ada tipenya. Kalau untuk button namanya bisa kita buat submit gitu ya. Submit. Nah, ini kayaknya udah bisa nih ya. Kita coba refresh, kita buat aja contohnya asal-asal gini. Umurnya misalnya seperti ini, kemudian kata-katanya seperti ini, kemudian Banda Aceh, kirim. Nah, dia langsung ngarah ke halaman profil ya. Profil kita bisa lihat di sini muncul halaman profil ya. Jadi kita bisa langsung klik halaman profil. Nah, tadi saya lupa nambahkan atribut tipe di sini ya. Jadi biasa terjadi di pembuatan aplikasi ya. Kita kadang-kadang lupa error, dan jangan menganggap bahwa saya ini udah expert gitu ya. Semua kita butuh belajar. Bahkan mahasiswa itu bisa lebih pintar daripada dosennya. Jadi perlahan tapi pasti. Saya sendiri pun kalau saya buat ini dari awal sampai dengan bahasa pemrograman PHP sampai simpan database, saya nggak hafal sintaknya. Tetapi dengan bantuan buku ataupun website internet, kita bisa ingat-ingat kembali dengan mengunjungi referensi-referensi di luar sana ya. Jadi nggak semua atribut, nggak semua sintaks kita bisa hafal ya. Karena memang saya lihat teman-teman programmer juga yang udah expert pun mereka pasti melihat dokumentasi ya, pasti melihat buku-buku lagi untuk mengingat kembali, karena banyak nih bahasanya ya, ada bahasa HTML, CSS, JavaScript, kemudian nanti kita belajar juga PHP gitu ya. Jadi makanya harus bersabar untuk pemrograman ya, untuk mata kuliah pemrograman. Kita ada teori dan praktek, ikuti secara sesama, kemudian pelajari lagi di rumah. Jangan hanya di perkuliahan, karena kalau hanya di perkuliahan itu ya hilang nanti di rumah. Ya, kalau ibaratnya programming ini harus melatih diri terus. Ya, seperti membawa motor misalnya kan, ya, kita awal-awal nggak bisa membawanya. Tapi kalau udah terbiasa, kita bisa seperti Rossi lah, gitu ya. Jadi perlu latihan ya. Seperti Rossi pun perlu latihan gitu ya kan. Nah, kita juga programming harus juga butuh latihan setiap hari sehingga kita terbiasa. Jika disuruh membuat sebuah web, dengan waktu yang lebih singkat daripada yang orang biasa buat gitu ya. Nah, oke, kembali lagi itu cuma intermezzo ya, supaya kita wawasannya bisa kembali tahulah tentang wawasan tentang pemrograman ini tidak hanya didapatkan di perkuliahan, tapi juga bisa didapatkan sendiri di rumah gitu ya, dengan membaca buku-bukunya. Ya, ini kami sebagai dosen hanya ingin mengarahkan dan bagaimana triknya membuat sebuah program aplikasi, ya kan, dalam hal ini website dan lain sebagainya. Kita hanya mengarahkan atau membimbing, ya, mau pelajari yang mana dulu, misalnya tahapan-tahapannya. Nah, itu adalah kewajiban kami sebagai seorang dosen untuk menyampaikan kepada adik-adik semua, biar nanti berurutan dan kalian tahu proses pembuatannya yang bagusnya seperti apa gitu ya. Tapi mengenai skill itu bisa aja kalian di rumah itu, teman-teman di rumah itu bisa lebih baik daripada dosen ya. Jadi bisa lebih baik daripada siapapun. Bahkan programmer di luar sana, kita orang Indonesia juga bisa lebih ya, asal kita rajin aja gitu ya untuk melatih diri. Oke, kembali lagi. Tadi intermezzo ya, refresh saja ya, supaya tidak terlalu tegang. Oke, kemudian juga di sini kita kembali ke topik yang tadi. Sini kita selain daripada input, text area, select dan juga button, juga ada yang namanya label. Nah, label ini sebenarnya fungsinya untuk mengganti username, password nih, yang ini label nih. Tapi saya tadi tidak buat. Tapi kalau dengan kita buat label bisa juga ya. Misalnya kita ingin mau buat tadi username-nya, masukkan ke dalam label. Seperti ini ya. Kita buat label seperti ini. Kan? Kita masukkan di bagian label dia. Sehingga kalau kita lihat hasilnya, sama aja. Ya. Tetapi nanti di label ini kita bisa masukkan atribut. Ya, kita bisa masukkan atribut di sini. Ya, apakah atribut CSS?
dan lain sebagainya kita bisa masukkan. Kita bisa modifikasi tampilannya lebih menarik. Ya. Nah, kebetulan ini kita belum masuk CSS. Mungkin bisa saya coba aja ya. Misalnya kita masukkan atribut CSS, misalnya background, atributnya style, isinya itu adalah misalnya background color. Ya, misalnya warnanya ingin saya buat blue misalnya, seperti itu. Ya, blue, kemudian hasilnya nanti warna biru seperti ini ya, berubah ya. Jadi kita bisa modifikasi dengan menggunakan CSS. Nah, kan begitu lihat seperti ini, website kan agak sedikit ini ya, membosankan ya, tapi dengan menggunakan CSS kita ngatur nanti sehingga lebih menarik tampilannya. Nah, itu bisa kita gunakan CSS. Oke, label ini bisa kita modifikasi, apakah fontnya kita besarkan ya, apakah bentuknya misalnya miring dan seterusnya, ataupun kita ngatur lebih ada animasinya mungkin ya. Nah, itu bisa gunakan CSS ya. Tapi nanti kita bahas di pertemuan berikutnya bagaimana menggunakan CSS yang bagus ya. Ini kebetulan kita cuma pakai di dalam atribut tag HTML. Tetapi kalau yang bagusnya itu nanti kita akan buat file tersendiri di sini ya, di dalam foldernya nanti kita buat CSS, ekstensinya CSS ya. Itu lebih bagus. Nanti kita bisa buat panjang skripnya untuk atribut-atribut pada HTML ya. Nah, seperti itu. Oke, nanti kalau memang ingin tahu source code sekarang, nanti akan saya kirimkan juga source code-nya yang ini ke Google Class ya, biar nanti coba dilihat lagi, kemudian dikembangkan lagi mungkin tampilannya, bisa kalian lihat lagi nanti di rumah ya. Oke, apalagi atributnya yang bisa kita gunakan input ini? Ada banyak tadi ya, ada teks, password, bahkan ada radio, checkbox, dan lain sebagainya. Ya, nah radio ini fungsinya untuk apa? Untuk kayak memilih laki-laki perempuan ya kan? Nah, sama seperti membuat sebuah form Facebook tadi, ya. Nah, seperti itu. Silakan dicoba aja, nanti akan keluar deh hasilnya. Ya. Ini udah kita coba tadi. Nah, ini contoh form sederhana yang mungkin bisa kita gunakan nih di dalam HTML, tag HTML ya. Ada label di sini, kemudian ada formnya di sini, ada inputnya teks, kemudian ada inputnya password, kemudian ada radio button. Maksudnya radio inputan ya, input radionya. Ya. Radio bukan artian yang bisa kita dengar, maksudnya ini istilah di dunia pemrograman gitu. Radio button, radio atau option lah, option untuk kita pilih dari sekian banyak pilihan kita hanya bisa pilih satu aja. Nah, itu keunikan daripada radio, tidak bisa dipilih banyak-banyak. Yang bisa pilih banyak-banyak itu checkbox. Kita cek misal hobi kita apa, berenang, programming, membaca buku dan lain sebagainya, itu bisa kita lebih banyak pilihan dan kita bisa banyak pilih, bahkan bisa pilih semua gitu ya. Nah, contohnya tadi hobi misalnya, nah itu bisa banyak pilih. Kemudian kalau bisa kita pilih mata kuliah misalnya di KRS kan, nah itu bisa kita pilih checkbox. Kalau kalian jumpai di website KRS online di Budiah itu pasti ada yang seperti ini ya. Ya, jadi kemudian ada combo box yang kita buat tadi, ada drop down tadi saya buat Banda Aceh dan lain sebagainya, ada di contohnya seperti ini. Kemudian text area kita sudah pernah buat juga, kemudian ada juga button untuk melakukan submit data kita ke database. Nah, seperti itu. Di sini kita bisa juga rapikan ya, tampilan yang awalnya seperti ini ya, yang belum kita rapikan, itu bisa kita buat seperti ini. Jadi sehingga tampilannya lebih menarik. Nah, bagaimana cara membuatnya? Ini cara buatnya dengan menggunakan tabel. Ya, kita ada jumpai dari tabel ya. Tabel, tadi. Nah, itu belum kita buat ya. Nanti akan kita contohkan cara membuat tabel bagaimana. Bentar ya, mana tadi? Nah, ini. Ya, ada tabel di sini. Ya. Nanti kita coba buat tabel, bagaimana cara membuat tabel sehingga tampilannya bisa cantik seperti ini. Nah, ya. Oke, kita siap. Ayo kita masuk ke codingan lagi.
kita membuat tabel di bawahnya, BR, atau masuk turun ke bawah ya, atau bisa juga HR ya untuk buat baris. Kita buat tabel, enter. Kemudian dalam tabel itu kan pasti ada header ya, ada baris di bawahnya. Nah, kita buat namanya T-head. Ini untuk tabel header namanya ya, untuk membuat kepala tabelnya. Ya, kita enter lagi seperti struktur tadi ya, struktur HTML. Dalamnya baru kita buat tabel H gitu, TH, tabel head. Misalnya number 1 ya kan. Kemudian apa lagi? Misalnya nama ya kan. Kemudian alamat. Kemudian apa lagi? Misalnya hobi misalnya. Ya. Kita bisa buat kepala tabel seperti ini. Contohnya ya. Lalu kita lihat hasilnya. Nah, kita sudah berhasil membuat sebuah ini, tapi tidak ada tabelnya ya. Nah, caranya adalah kita harus menggunakan atribut border di sini. Kita buat ukurannya itu ya seperti baris gitu ya. Kita lihat hasilnya. Nah, nampak seperti ini. Ada tabel di atasnya ya, tabel header ya. Nah, kalau isinya gimana? Nah, isinya kita bisa buat di T-body. Isinya adalah datanya. Kita buat TR, tabel row. Nanti saya bahas apa itu tabel row. Baru datanya. TD, misalnya nomor 1. Yang berikutnya, kita ikuti yang ini ya. Lalu, nah gitu kan. Hobinya, kita bisa buat di bawahnya lagi. TD, namanya misalnya hobinya memancing namanya, contoh aja ya. Betulan hasilnya muncul seperti ini. Ya, muncul seperti jalan ya. Wah, ini dia. Nah, ini dia. Ini bisa kita lihat ada headernya, T-head tadi, kemudian ada datanya di bawahnya ya. Jadi fungsinya kalau kita baca, kita buat sebuah tabel ya, yang isinya ada head, ada kepala tabel, dan di bawahnya ada isi datanya apa. Nah, tabel row ini baris ya, baris di bagian awalnya. Misalnya gini, kita membutuhkan data kedua nih, kita buat TR lagi, baris keduanya, TR, dalamnya ada data lagi. Nah, ini copy aja, copy masukkan ke dalam ini. Nah, kita buat ini 2, namanya Susi misalnya. Kemudian kita buat di sini Jakarta misalnya. Ya. Misalnya kita buat menteri ya, hobinya, masa buat menteri, tangkaplah. Oke, hobinya misalnya membaca ya, membaca. Oke, ini contoh aja data keduanya, kita lihat hasilnya. Nah, muncul seperti ini ya. Itu cara buat tabel ya. Pak, tabelnya kok nggak bagus, maksudnya tidak panjang gitu ya, tidak rapi gitu. Nah, kita bisa atur sebenarnya. Kita bisa atur di masing-masing data ini berapa ukurannya. Misalnya nama, ada size di sini, atau bisa kita buat width ya. Misalnya 20. Ntar, saya lupa juga nih. Datanya kita buat untuk tabel ya. Ntar ya, lupa juga nih. Ini dia tadi. Kita bisa buat border, tadi sudah kita buat ya atributnya. Kemudian kita bisa buat spasi seperti ini. Kemudian bisa kita buat cool span-nya. Kita mau cari dulu yang nggak ada apa di sini tadi ya. Oke, ya kita cari di W3 School ya. Kalau nggak jumpa, kita cari di w3school.com.
Saya lupa juga nih. School. Yang ini. Kita cari HTML. Ya, sini banyak. Kalian bisa pelajari sendirilah nanti ya. Di sini Nutri School referensi saya yang paling utama nih. Nah, kita bisa lihat tabel, HTML tabel. Nah, kita bisa buat atribut di sini. Nah, ini dia, style ya. Style width-nya ya. Saya lupa buat style di sini. Style, kemudian width-nya misalnya 20. Ya, kita lihat hasilnya 20 pixel ya. Nggak mau juga ya. Sebentar ya, saya lupa nih. Nanti kalian coba cek aja di sini cara buat tabel itu bagaimana. Nah, ini sudah menggunakan CSS ya. Oh, gini aja lah. Kita buatnya stylenya ini width-nya di bagian ini ya, body ya. Tabelnya ya, ini ya. Kita buat 100% ya lebarnya ya. Biar ke semua halaman. 100%. Oke. Nah, seperti ini. Nah, itu buat tabelnya jadi melebar 100% ke sepanjang halaman ya. Cuman ini nggak bagus ya. Nah, kita harus buat nanti ada caranya. Misalnya kalau kita buat juga ada atribut lain, kita pingin 1, 2, 3 ini di tengah-tengah. Gimana caranya? Nah, itu ada istilahnya aligns ya, aligns. Seperti ini, kemudian center di tabel row-nya sehingga dia tengah-tengah ya, tengah-tengah semua ya, tengah-tengah. Di bawahnya juga bisa di TR-nya align center. Nah, seperti itu. Sehingga dia di tengah-tengah. Nah, itu caranya. Modifikasinya nanti bagusnya di CSS saja karena saya lebih terbiasa menggunakan CSS, tidak langsung di atributnya karena agak sedikit tricky karena banyak ya, nanti mungkin aja atributnya bisa banyak tuh dengan menggunakan CSS di atribut. Tapi kalau menggunakan file CSS kita buat secara terpisah itu lebih enak dan lebih menarik. Ya, jadi kita bisa buat styling lebih terstruktur gitu ya. Nah, ini cara buat tabel dan seterusnya sampai berapa pun tabelnya kalian bisa buat. Tapi nanti lebih enak lagi menggunakan database ya, tergantung nanti tabelnya akan terbuat, datanya itu sebanyak apa, itu tergantung dari isi database-nya. Nah, itu bisa kita buat. Kalau ini kan masih manual ya, dengan menggunakan satu persatu, buat 1, 2, 3, dan seterusnya sampai berapa, itu masih manual ya, masih statik datanya, tidak dinamis. Nanti kalau kita membuat yang dinamis, kita menggunakan database. Nah, itu lebih bagus lagi. Ya, nanti lebih rapi. Oke. Nah, di sini juga di tabel ini ada yang namanya tadi ya. Ada banyak yang bisa kita gunakan. Ada border. Tadi kita gunakan border untuk membuat pembatas tabel ya. Kalau kita hilangkan border ini, pembatas tabelnya nggak ada, nggak muncul. Kemudian ada aligns. Align ini adalah rata kiri, rata kanan. Kemudian ada rata tengah. Kemudian ada justify, seimbang gitu ya. Itu sama seperti inilah, sama seperti Excel ya, desktop Excel ya. Kemudian ada cell spacing, kita bisa mengatur spasi tabelnya, cell padding, kita bisa menggunakan paddingnya, bisa kita cellnya kita tabelnya itu bisa kita jarak antara tulisan dengan kolom tabelnya itu bisa kita buat jarak, gitu ya, berjarak. Kemudian ada call span. Nah, call span ini untuk menggabung dua tabel. Menggabung dua kolom pada tabel ya. Sama seperti di Excel juga bisa menggabungkan kolom antar kolom kan. Kolom 1, kolom 2, kolom 3 kita gabung tuh. Nah, itu kita bisa gabung. Dan juga row span ini untuk menggabungkan dua baris ya. Columns itu adalah kolom, row itu adalah baris ya. Jadi kita bisa gabung dua baris ataupun dua kolom. Nah, ini contoh tadi border. Kemudian tabel cell spacing seperti ini. Kemudian cell paddingnya juga bisa kita buat seperti ini contohnya ya.
Nah, kalau call span dan row span, contohnya bisa kita membuat seperti ini, ya. Itu bisa ya menggabungkan dua kolom, ya. Kolom 2 dan kolom 3. Jadi kita bisa gabungkan dua kolom sehingga jadilah seperti ini. Ya, itu bisa kita gunakan call span. Kemudian dan lain sebagainya. Caranya seperti tadi ya, menggabungkan dua kolom tadi. Coba dipraktekkan aja, saya udah kirimkan bahan ini ke Google Class, silakan di-download. Ini ada keterangannya. Begitu juga dengan row span, kita bisa menggabungkan 3 baris sekaligus seperti ini, ya. Kemudian caranya seperti ini, ya. Kemudian ada keterangannya seperti ini, ya. Oke, untuk tabel seperti itu ya, tapi bisa kita modifikasi nanti tabelnya, kita buat styling tabelnya mau seperti apa, nanti bisa menggunakan CSS. Ya. Di pertemuan berikutnya ya, makanya diikuti terus nih, jangan sampai kelewat nih ya. Udah kelewat, nanti tertinggal dengan yang lain ya. Tapi kalau misalnya kalian karena ada alasan tertentu bisa kunjungin W3 Schools tadi untuk merefer lagi atau mencari referensi yang berhubungan dengan pemrograman web ini. Ya, di sana hampir semua bahasa pemrograman web ada. Jadi kalian bisa cek di W3 School tadi ya, w3school.com ya. Ini tadi kita bahas image sudah, kita nggak perlu lagi. Kemudian ada hyperlink seperti ini. Ya, hyperlink untuk download, misalnya seperti ini bisa buttonnya ya. Nah, ini bisa menggunakan button dan juga tulisan, ada icon juga bisa kita gunakan. Ya, nanti kita coba dengan menggunakan CSS saja ya. Oke, mungkin ada pertanyaan dari teman-teman, bisa ditanyakan di Google Meet ya. Silakan ya. Silakan tanya di Google Meet tentang pelajaran HTML kita hari ini ya. Nanti akan saya jawab. Dan untuk HTML dan CSS itu tidak akan kita jumpai error ya, tidak akan kita jumpai pesan error. Tidak seperti pemrograman JavaScript dan juga bahasa pemrograman PHP dan lainnya, itu pasti kita ketemui error, misalnya kalau ada salah sintak. Tapi HTML nggak ada. Nah, kita harus cari tahu bagaimana, kenapa nggak tampil, kenapa nggak sesuai dengan yang ingin kita tampilkan. Nah, itu pasti kita harus cek dulu tuh, tag HTML-nya betul nggak? Ada pembuka, ada penutup pastinya. Walaupun ada beberapa tag yang tidak membutuhkan penutup, ya, seperti input tadi dan lain sebagainya, ada beberapa hal yang harus kita kenali dulu, coba-coba di rumah, sehingga kita terbiasa dengan menggunakan sintak HTML tersebut ya. Kemudian tentunya dengan tampilan tadi kita kurang menarik ya, kurang menarik. Nanti akan kita coba CSS di pertemuan berikutnya, pertemuan ke depan. Kemudian tentu saja kalian harus berlatih juga di rumah. Satu persatu tag itu ada banyak sekali di W3 School, kalian bisa cek ya, ada banyak sekali cara membuat tag HTML, ada membuat header tadi ya, membuat judul, paragraf, kemudian apalagi buat komentar, membuat background color ya untuk membuat warna di bagian latar, kemudian warna teks juga bisa kita buat dengan menggunakan HTML tadi, kemudian bisa membuat masukkan gambar ke dalam halaman web kita. Kemudian bisa membuat daftar atau list tadi, ya, ada unordered list dan juga ada order list. Kemudian ada banyak lagi ya, tombol, form tadi ya, tabel. Nah, itu sudah ada di HTML dan kalian bisa cek di w3schools.com ya. Dan masih banyak lagi tag-tag yang belum pernah kita pelajari. Tapi nanti dengan berjalannya waktu kita ikuti kuliah ini, nanti akan saya singgung satu persatu tag yang kita butuhkan, ya, tag-tag HTML yang kita butuhkan, sehingga kita nanti juga terbiasa menggunakannya. Ya, kalau kita cuman mengandalkan hari ini ya tentunya masih kurang karena waktu pun sangat singkat. Sehingga perlu belajar lagi di rumah ya. Nanti akan saya kirimkan juga source code yang udah kita buat tadi
ke Google Class sehingga kalian bisa modifikasi, coba-coba lagi atau melihat apa yang sudah saya buat tadi. Kalian bisa rubah-rubah, eksperimen lah di rumah supaya nanti kita bisa lanjutkan di pertemuan berikutnya, ya. Oke, silakan ada yang mau ditanyakan. Ya, ada yang tanya dari Rahmat Ufran. Mohon izin bertanya, Pak, latar belakangnya bisa diganti gambar atau cuman bisa warna ya atau color, Pak? Terima kasih. Nah, itu bisa kita ganti, latar belakang itu bisa kita ganti gambar ya. Bahkan kita bisa ganti gambar dengan apa namanya, style yang berbeda-beda. Misalnya gambarnya di tengah misalnya. Bisa gambarnya ada di sudut, ya, di sudut kanan, sudut kanan atas ataupun sudut kanan bawah, ataupun di kiri kanan, apa, di kiri bawah atau di kiri atas atau di tengah-tengah atau di seluruh halaman bisa juga kita buat di dengan menggunakan latar belakang gambar tadi ya. Nah, itu pasti menggunakan CSS juga untuk melakukan hal tersebut ya. Ada, boleh, bisa juga digunakan di atribut ya, atribut CSS di dalam HTML-nya. Nanti kita akan kenal lah apa namanya, penulisan CSS yang bagus bagaimana ya. Ada tiga, ada yang inline itu dalam atributnya, ada yang internal dalam file itu tersebut, kemudian ada eksternal itu di luar file HTML yang sudah kita buat. Nanti kita pelajari minggu depan lah ya. Itu bisa kita buat gambar. Bahkan kita bisa putar video ya, bisa kita mau input backgroundnya video gitu. Ya. Itu bisa kita putar video, tapi halamannya tetap juga ada, formnya, tulisan-tulisan juga, tapi video, apa, latarnya video itu bisa. Ya, bisa kita buat juga ya, tidak hanya gambar gitu ya. Bahkan kita bisa nginput pola backgroundnya, ya, misal pattern atau pola lain-lain, bisa kita kayak inilah, kayak wallpaper gitu ya, bisa juga. Oke, yang lain gimana? Ada yang tanya? Silakan ditanya di Google Meet, nanti akan saya coba jawab. Belum ada ya? Ya, kalau belum ada, mengenai bahan ajar udah saya kirim ke Google Meet. Kalau memang ada pertanyaan di luar daripada pertemuan ini, boleh tanyakan langsung Google Meet ya, di Google Class ya. Nanti akan coba saya jawab, dan kalau memang membutuhkan referensi misalnya kayak buku, kayak referensi di internet, akan saya kirim linknya di situ, akan saya kirim apa, bahannya di situ, biar memudahkan kalian belajar ya melalui Google, selain daripada Google Meet dan juga dari Google Class ya. Oke, ada lain nggak nih yang tanya?
Mana dia? Oke, ini dia. Saya ingin nampilkan bedanya antara client side dengan server side. Ini review lagi ulang supaya nanti kita tidak perlu bahas jauh-jauh lagi ya. Jadi di client side ini kita pelajari yang sekarang ini HTML, CSS, dan juga nanti ada JavaScript. Ya, dan juga ada framework lain atau bahasa atau library lain yang bisa kita pelajari di client-side programming. Nah, client-side programming ini kita buka text editor, kita coding di situ, kemudian kita bisa langsung buka di browser, ya, tanpa menggunakan server. Nah, itu dia bedanya. Kalau di client-side programming kita bisa langsung buka di browser, tapi kalau server-side kita harus menggunakan server, kalau nggak bisa dibuka. Nah, itu. Dia menggunakan istilahnya ilmu jaringan lah, juga ada di situ ya, ilmu jaringan. Kita setting servernya bagaimana, nanti ada port berapa kan. Nah, di situ di bagian server saya ini ada banyak juga yang bisa kita pelajari, ada bahasa pemrograman PHP dan lain sebagainya, dan juga ada database-nya juga di situ ya. Nah, ini disebut dengan server side programming, atau istilahnya ada web server, kemudian ada bahasa pemrograman backend dan juga database. Ini harus membutuhkan server. Nah, itu dia. Nah, yang kita akses sekarang gimana tuh, Pak? Misalnya kita akses Facebook, ya kan? Kita kan menggunakan browser tuh linknya. Nah, itu sebenarnya linknya itu kita aksesnya itu ke server mereka gitu, server Facebook, Google dan sebagainya, itu mereka punya server, tetapi yang kita terima itu adalah hanya tampilannya saja. Tetapi sebenarnya datanya itu mereka yang kirimkan dari server mereka, muncul di browser kita, ya. Nah, kita bisa juga lihat di browser kita itu ada komponen-komponennya, ya. Caranya gimana? Saya coba kasih nampak ya. Misalnya kayak Google misalnya. Bentar ya. Coba di sini. Oke, nampak. Nah, contohnya misalnya Google ya. Kita Google. Nah, ini kan kita akses ke google.com nih. Ini kan pasti kita meminta atau merequest, ya, meminta kita untuk dilayani, kita ingin mendapatkan halaman Google, maka server Google akan mengirimkan halaman yang ingin kita minta. Nah, itu dia membutuhkan server ya. Dan kemudian setelah di request, kemudian diberikan datanya ke kita sebagai klien. Kita ini klien ya, user yang menggunakan browser, server di bagian sisi lain ya. Nah, tetapi kita juga bisa lihat komponen apa yang digunakan oleh Google. Dengan cara kalau di browser kita ini bisa kita klik kanan, ya kan? Sebentar, klik kanannya nggak nampak ya. Mungkin saya salah share nih, bentar ya. Share screen aja lah. Oke. Nah, bentar ya. Nah, ini contohnya, kita klik kanan misalnya. Nah, di klik kanan ini kita bisa lihat inspeksi ya, dalam bahasa Inggrisnya. Ini saya kebetulan browsernya bahasa Indonesia, inspeksi ya. Tapi mungkin kan di antara kalian ada pakai browser masih bahasa Inggris gitu ya. Tulisannya pasti inspect element. Ya, kita klik inspect element ini. Nah, kita bisa lihat nih komponen apa yang digunakan oleh Google. Nah, ini dia nih. Ya, ada HTML, kita bisa lihat di dalamnya ini. Ya, ada HTML, ada head-nya juga, ya, seperti ini. Google banyak script di bawahnya yang sebenarnya ada juga JavaScript, yang ada juga stylenya, ya, ada juga CSS-nya, maksudnya CSS, HTML. Ini kita bisa lihat apa yang ada di halamannya, cukup banyak nih ya, sehingga kita, ini data yang dikirimkan oleh server Google, sehingga tampilannya nampak seperti ini, ya. Nah, jadi yang kita terima itu tetap bahasa HTML dan CSS, ya. Tapi di sisi lain di server side programming itu ada bahasa lain yang diolah. Kita hanya terima HTML, CSS, JavaScript di browser, ya. Nah, itu bedanya
server side programming dan client side programming. Client itu pasti kita terima dari browser, tapi kalau kita lihat logikanya kita nggak nampak gitu. Nanti kita akan coba cek di bagian pertemuan tentang server side programming ya. Nah, ini bahkan kalian bisa rubah-rubah nih ya di dalam inspect elemen. Misalnya ini misalnya saya nggak dirubah ya, kita coba yang over ini kita rubah namanya. Kebetulan nggak bisa ya pakai JavaScript ya. Ada yang bisa langsung dirubah ya, jadi kita bisa modifikasi halamannya di sini. Bahkan kita bisa hilangin bagian tertentu di sini ya, di Google nih. Kita bisa hilangin, misalnya ini kita hilangin, bisa delete elemen. Nah, hilang dia. Ya, hilang elemennya ya. Bisa kita hapus Google-nya ya. Itu kerennya browser ya, tapi ini bukan nge-hacking ya. Ini cuman merubah atau modifikasi halaman Google tapi di browser kita. Sedangkan di browser lain, tempat lain nggak terlihat gitu ya perubahannya. Bahkan kita bisa ngapus nih, ngapus formnya nih. Ya. Nah, form ini bisa kita hapus, delete elemen, hilang dia. Hilang tombolnya, hilang. Nah, tapi kalau kita refresh, akan kembali seperti semula Google-nya. Nah, tetap dia kita ambil lagi data dari servernya, kemudian kita tampilkan dan ditampilkan kembali ke browser. Nah, itu dia. Itu sebagai wawasan aja, ya, wawasan aja untuk kita mengetahui bedanya antara client side programming dan server side programming, dan apa beda yang kita lihat dengan apa yang diolah oleh server. Itu nanti akan kita pelajari juga ya. Oke, ada yang bertanya lagi nih ya. Izin Pak, apakah ada kekurangan dari HTML ini sendiri Pak? Saya kira udah bagus ya. Kekurangan karena nggak ada bahasa pemrograman lain untuk web nih, nggak ada bahasa lain untuk web ya, untuk halaman webnya, cuma pakai HTML kayaknya di dunia ini ya, nggak ada pakai bahasa lain selain HTML. Makanya kita nggak bisa meng-compare atau membandingkan ya. Tapi kalau misalnya yang lain, misalnya kayak bahasa pemrograman JavaScript atau bahasa pemrograman server kayak PHP, database, itu kita bisa compare, kita bandingkan apa kekurangan kelebihan, karena ada bahasa lain yang menyainginya gitu. Ya, misalnya kayak bahasa pemrograman PHP itu ada lawannya kayak ASP, ada juga misalnya kayak Python, ya bahasa Python ya. Kemudian ada bahasa-bahasa lain, nah itu JavaScript, misalnya Node.js, nah itu bisa kita compare ya, ada kekurangan, ada kelebihan. Tetapi kalau HTML ini hampir semua klien program browser itu menggunakan HTML, ya, HTML dan CSS. Nah, kalau kurang-kurang itu mungkin animasi, animasi itu bisa juga dibuat di HTML CSS ya. Saya kira udah lengkap lah, bahkan kita bisa putar video, audio, yang kita rasakan sekarang ini semua udah, saya kira udah bagus sekali ya, udah handal lah HTML ya, tidak ada kekurangan karena kita nggak bisa compare dengan bahasa lain yang bisa kita sandingkan untuk kita compare. Nah itu dia. Oke, yang lain ada pertanyaan? Silakan, ini bagus juga pertanyaannya, tapi kayak HTML udah cukup bagus, cuman ya untuk sisi tampilan kita pasti akan mengcustomnya dengan menggunakan CSS. Nah, seperti itu. Oke, kalau tidak ada, mungkin untuk hari ini kita sampai di sini ya dulu. Ke depan kita akan lanjutkan ke pertemuan selanjutnya di minggu depan dengan membahas tentang CSS ya. Dan CSS itu mungkin banyak juga pembahasannya, tidak cukup sehari tapi bisa 2 pertemuan, bahkan bisa 3. Belum lagi nanti JavaScript-nya bisa sampai 3 pertemuan juga. Kira-kira nanti kita cukuplah tengah semester bahas HTML, CSS, JavaScript dasar ya, tidak lanjut nanti karena setelah mata kuliah ini semester depan juga ada mata kuliah pemrograman web 2 gitu ya. Nanti kita akan bahas lebih detail karena cukup banyak yang akan kita bahas di pemrograman web ini. Oke, kalau memang nggak ada, kita padai dulu untuk hari ini pertemuan pemrograman web di Google Meet ya. Kalau ada pertanyaan silakan tanya di Google Class, nanti akan saya jawab melalui Google Class juga ya. Sekian hari ini dari saya, mohon maaf atas segala kekurangan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ya. Ada batas ya itu ya? Hah? Ada batas, bebas. Kalau punya bapak tadi, kan materi bapak tentang apa? Kalau kita foto, takutnya anak-anak nggak paham. Oh iya, iya. Ya, karena kan kalau yang lain Teori ya, slide ya. teori, tapi kalau bapak, kalau kita tikar lagi apa tuh, mereka jadi Oh iya, tikar betul. itu, makanya oh ini harus panjang. Tapi nggak ada acara lain kan, maksudnya di TV?